warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Oke, sehat alhamdulillah. Oke, selanjutnya, apakah anak-anakku sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita laksanakan yang namanya doa sebelum belajar yang dipimpin oleh kakak kelasnya. Silakan kakak kelasnya pimpin. Tepuk jari satu tuh, tepuk jari dua wah, tepuk jari tiga kat, tepuk jari empat kat, tepuk jari lima kat, tepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, timpakanlah kepadaku ilmu dan berilah aku paham. Amin. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjut, Bapak absen terlebih dahulu nih. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua. Sebelum itu, kita akan melakukan ice breaking. Oke, silakan berdiri semua dulu. Oke, jadi silakan anak-anakku lihat di depannya, baru ikuti gerakannya. Oke? 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 rem sam sam. Aram sam sam, guli 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 rem sam sam. Ada api, guli guli
di antara anak-anakku di sini yang masih ingat pelajarannya minggu lalu? Apa? Menyayangi anak yatim. Oke, menyayangi anak yatim. Kasih tepuk tangan dulu. Yang disebutkan tadi temannya itu tentang menyayangi anak yatim ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu yang pertama, anak-anakku mampu atau diharapkan mampu untuk mengetahui perilaku terpuji dari Asmaul Husna. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang kedua? Yaitu anak-anakku diharapkan mampu untuk membuat sebuah karya yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Nah, kalau begitu ada lagi pertanyaannya. Apa yang membuat seseorang dianggap memiliki karakter yang baik? Apa-apa kasih jelas? Perilaku yang baik. Oke, ada yang lain? Apa? Oke, tingkah laku yang baik. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi yang apa namanya? Jadi orang itu dianggap memiliki karakter yang baik apabila dia memiliki perilaku dan tingkah laku yang baik. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi. Apakah di antara anak-anakku di sini sudah mampu melakukan sesuatu secara sendiri? Sudah? Oke. Kemudian bagaimana perasaannya anak-anakku ketika melakukan tersebut secara sendiri? Oke, senang. Oke. Selanjutnya Bapak akan jelaskan. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, seperti halnya ini, apa namanya? Anak-anakku sekalian tidak akan bisa tahu temannya kalau tidak tahu dulu namanya, toh? Nah, begitupun kalau mau mengenal Allah, maka tahu juga nama-namanya. Nah, dalam bahasa Arab disebut Asmaul Husna. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Tetapi untuk anak-anakku yang naik di kelas 5 itu cuman 5 yang akan dipelajari. Di kelas 4 kan juga mempelajari, toh? Oke, kalau di kelas 5 juga mempelajari, tapi ada 5. Yang pertama, Al-Qayyum. Kedua, Al-Qawiyyum. Yang ketiga, Al-Muhyi. Yang keempat, Al-Muhyi. Yang kelima, Al-Ba'is. Nah, kalau Al-Qawiyyum itu adalah Allah yang Maha Kuat. Artinya Maha Kuasa. Kalau Al-Qayyum Maha berdiri sendiri. Berarti dia berdiri sendiri. Tidak ada yang lain. Contohnya begini. Bumi hadir itu ada ciptakan, toh? Nah, anak-anakku sekalian ada di bumi juga ada ciptakan nih. Berarti anak-anakku tidak bisa berdiri sendiri. Tapi Allah tidak. Allah itu tidak diciptakan. Allah juga itu tidak beranak. Maka Allah itu berdiri sendiri. Kemudian apa lagi yang ketiga? Al-Muhyi. Apa itu artinya Al-Muhyi? Allah Maha menghidupkan. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah Al-Mumit. Artinya Allah Maha mematikan. Kalau yang kelima yang dipelajari adalah Al-Ba'is. Artinya Allah Maha membangkitkan. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anakku, Bapak akan memutarkan sebuah video. Silakan disimak baik-baik. Nah, perbaiki dulu. Tepuk fokus dulu. Tepuk fokus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga kalian semua senantiasa selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Oke, kali ini kita akan mulai belajar masuk ke bab 2, yaitu dengan tema lebih dekat dengan nama-nama Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama terbaik yang dimilikinya, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang indah, agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Nah, silakan kita bisa menyimak bersama cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan, sabar dan takwa menghadapi segala cobaan, tidak melindas orang lain yang memusuhi kita. Yang selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Nah, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum? Di antaranya yaitu dengan kita rajin belajar, rajin menabung, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Jadi kita harus menjadi anak yang mandiri. Selanjutnya yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha Memberi Kehidupan. Nah, bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi? Di antaranya yaitu rajin beribadah kepada Allah, rajin belajar, berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses, menjadi perbuatan dosa dan maksiat, serta berbuat kebaikan lainnya. Selanjutnya yaitu Al-Mumitu. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mumit? Di antaranya itu berbuat kebaikan di mana saja, kapan saja, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat bahwa kematian pastikan datang. Kemudian yaitu ada Asmaul Husna Al-Baris. Al-Baris artinya yang maha membangkitkan. Nah, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Baris? Di antaranya itu percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Kemudian kita berusaha untuk cepat bangkit dari keterpurukan. Kemudian kita memberi semangat dalam berbagai hal, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Kalian semua anak-anak hebat yang sudah bersolihah, semangat, pantang menyerah, selalu mencoba untuk meraih keberhasilan. Sebagai anak yang soleh dan solihah, kita harus yakin dan percaya serta selalu menyebut nama-nama Allah Asmaul Husna ini dalam setiap selesai ibadah maupun kegiatan, misalkan sebelum melaksanakan pelajaran ataupun setelah melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Mudah-mudahan dengan membaca Asmaul Husna ini kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh solihah, serta menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Baiklah, demikian materi untuk kita pada pertemuan kali ini. Silakan kalian untuk bisa menghafalkan, memahami makna dari setiap Asmaul Husna yang tadi sudah disampaikan, dan
laksanakan oleh perbuatan kita sehari-hari agar kalian dan kita semuanya menjadi anak yang hebat, yang soleh dan solihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran tentang Asmaul Husna yang Bapak tayangkan. Kemudian anakku, dari video tersebut siapa yang bisa menjelaskan atau apa yang bisa dipetik dari hasil pengamatan menonton video pembelajaran yang Bapak sampaikan? Siapa yang bisa? Oke, apa itu? Tentang apa yang disimak tadi? Yang mana itu macam-macam Asmaul Husna? Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa menjelaskan tentang yang lihat tadi? Yang bisa menyebutkan apa? Cara meladani Asmaul Husna. Yang mana itu? Berdoa. Kemudian membaca Quran. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Bapak akan kasih tugas. Tugasnya itu dalam bentuk kelompok. Kelompoknya terbagi menjadi 2. Kelompok pertama yaitu Diva, Mailani, Awal, dan Rian. Kemudian kelompok yang kedua adalah Adila, Asila, Akbar, dan Naizar. Silakan untuk kelompok 1 bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung. Oke. Sudah siap semua? Oke. Nah, selanjutnya anakku, tugas yang akan kita kerjakan itu adalah membuat poster dengan teknik kolase. Apa artinya teknik kolase? Nah, artinya adalah teknik menempel dengan berbagai unsur supaya terlihat cantik atau indah. Nah, apa yang ditempel, Pak? Yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, bagaimana, Pak? Apakah semuanya? Ya, anak-anakku memilih satu Asmaul Husna dalam satu kelompok. Nah, jadi anak-anakku diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Asmaul Husna mana yang akan dikerja. Kemudian, dengar dulu baik-baik. Kemudian anak-anakku, setelah itu ditempel, kita sepakati dulu bahwa ini akan selesai dilaksanakan dalam 1 kali pelajaran. Jadi ada waktunya, oke? Jadi anak-anakku harus sungguh-sungguh dalam menyelesaikan sebuah tugas. Paham sampai di sini? Istilah kerennya adalah tugas proyek. Nah, jadi anak-anakku nanti bagi dirinya. Ada yang menggunting, ada yang menempel, kemudian ada yang mempresentasikan nanti. Nah, paham? Oke, kalau begitu silakan. Oke, persiapkan alat tambahannya, silakan. Anak sekalian, setelah tadi Bapak bagikan tugasnya, yaitu membuat poster dengan teknik kolase, jangan lupa ya. Nah, silakan catat di dalam bukunya perilaku terpuji tentang Asmaul Husna yang dipilih. Nah, oke? Paham? Nah, setelah nanti itu akan dipresentasikan ke depan dan kelompok lain akan menanggapi. Nah, silakan dikerjakan. Oke, Bapak kasih contoh dulu. Misalnya begini. Bagaimana caranya, Pak? Ikuti saja bersemerang, anak. Begini. Ikuti secara
lagi misalnya begitu, paham? Ya, ya, yang rapi, oke. Nah, oke, tempel satu, iya. Oke, jadi sudah paham tadi? Iya, silakan. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya, Dina. Anak sekalian, karena tugasnya sudah selesai, seperti yang Bapak sebutkan tadi, anakku silakan naik untuk konsentrasikan hasil karyanya. Perwakilan kelompoknya silakan naik. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompoknya untuk naik. Iya, silakan di depan. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadifa. Dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok proyek kami dengan memilih salah satu asmaul husna, yaitu Al-Qawiyyu, yaitu artinya ya Allah Maha Kuat. Oke, Al-Qawiyyu artinya adalah Allah Maha Kuat. Kuat. Oke, apa lagi selanjutnya? Al-Qawiyyu, perilaku terpuji Al-Qawiyyu. Kalau kita punya kekuatan, kita harus menggunakannya untuk membantu yang lebih lemah. Misalnya, kalau kita ada teman yang kesulitan mengangkat sesuatu yang berat, kita bantu, bukan malah menertawakannya. Oke, jadi penjelasannya dari kelompok 1 mengatakan Al-Qawiyyu itu adalah artinya Allah Maha Kuat. Kemudian perilaku terpuji dari Al-Qawiyyu itu adalah kalau kita punya kekuatan, kita tidak boleh menindas orang yang lemah. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, kemudian
Kita minta dulu tanggapannya dari kelompok 2 tentang hasil presentasi kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 2 ada yang menanggapi? Oke, silakan Nak. Apa? Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna al-Aliyah? Oke, katanya dari kelompok 2, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna al-Kawiyyu? Silakan dulu. Apa itu jawabannya? Menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Oh, katanya dari kelompok 1 menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Nah, bagaimana? Sudah jelas? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan Nak. Oke, setelah kelompok 1, kita beralih ke kelompok 2. Perwakilannya silakan naik. Oke. Silakan. Ya, perkenalkan dan dari kelompok mana? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akila Yahya, perwakilan dari kelompok 2. Ya. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok proyek kami dengan memilih salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum, yang artinya yang maha berdiri sendiri. Perilaku terpuji Al-Qayyum, kita belajar untuk melakukan hal-hal sendiri, seperti mengerjakan PR atau merapikan mainan kita tanpa selalu meminta bantuan orang lain. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum: rajin belajar, rajin menabung, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, kelompok 2 sudah selesai. Tidak ada kan kalau kita tidak minta tanggapannya dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 ada yang menanggapi. Oke, apa itu? Oke, katanya apa saja perilaku terpuji dari Asmaul Husna Al-Qayyum? Kita belajar untuk bisa melakukan hal-hal sendiri, seperti mengerjakan PR atau merapikan mainan kita tanpa selalu meminta bantuan orang lain. Oke, tepuk tangan. Bagaimana kelompok 1? Dengan jawabannya? Setuju? Setuju. Oke, silakan Nak, kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya, bagaimana tadi perasaannya ketika mengerjakan hasil karya dari anak-anakku? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya anakku sekalian, dari hasil karya anak-anakku tadi, Bapak harap untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenai hasil kerjanya tadi sudah bagus, tetapi ada beberapa yang ingin ditambahkan nanti ke depannya. Oke? Nah, sebelum itu, Bapak akan bagikan LKPD yang akan Bapak bagikan lewat grup WhatsApp. Silakan dikerja, boleh nanti malam. Yang jelas waktunya selama 1 minggu. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya, adakah yang masih ingat pelajaran kita hari ini? Apa itu? Apa? Macam-macam Asmaul Husna. Oke, macam-macam Asmaul Husna. Ada yang lain? Apa? Cara meneladani Asmaul Husna dengan Cara. berdoa dan rajin. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi Bapak simpulkan, macam-macam Asmaul Husna itu ada 5. Pertama, Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kemudian cara meneladani juga macam-macam, yaitu dengan rajin berdoa, rajin belajar, kemudian tidak
mengganggu orang yang lemah atau tidak menindas orang yang lemah. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Pertemuan selanjutnya, nah, kita masuk ke materi tentang indahnya saling menghargai. Nah, kalau begitu, untuk membangkitkan semangat, silakan duduk ke fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kalau begitu silakan anak-anakku berdoa sebelum pulang. Silakan ketua kelasnya pimpin. Sabrak.